Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triki Ageng Nurjadi. Baik, pada mata kuliah Hukum Bisnis ini, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari anggota saya pribadi, Triki Ageng Nurjadi, dan juga rekan saya yaitu Iksan Saputra. Pada kelompok yang kedua ini kami membahas materi tentang aspek hukum badan-badan usaha. Jadi poin di bagian A ini membahas tentang pengertian sebuah perusahaan, yang mana istilah atau kata perusahaan muncul dalam pasal 6 KUHD Dagang. Walaupun demikian, tidak ada suatu pasal pun dalam KUHD Dagang yang memberikan pengertian tentang perusahaan tersebut. Alasan dari para pembuat undang-undang yang tidak memberikan penafsiran secara resmi mengenai pengertian perusahaan dalam KUHD Dagang ini disebabkan para pembuat undang-undang tersebut takut apabila pengertian perusahaan mengalami nasib sama seperti pengertian dagang, yaitu akan tidak bisa lagi mengikuti perkembangan zaman, khususnya dalam dunia usaha. Oleh karena itu, pengertian perusahaan dibiarkan berkembang secara alamiah sesuai dengan perkembangannya kegiatan perusahaan tersebut. Jadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwasanya suatu kegiatan dapat dikatakan sebagai sebuah perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yakni 1. Dilakukan secara terus-menerus, dalam arti tidak terputus-putus dan merupakan suatu mata pencaharian bagi orang yang bersangkutan. Jadi kalau dikatakan suatu perusahaan itu dilakukan secara terus-menerus oleh orang tersebut dengan menjadikan suatu mata pencaharian orang-orang tertentu. Yang kedua itu dalam segi kualitas tertentu, artinya orang yang melakukan kegiatan tersebut mempunyai keahlian di bidangnya, kualitasnya tertentu seperti bankir, kurator, dan mempunyai keahlian basic yang lain-lainnya. Dan juga yang ketiga itu, yang kedua itu secara terang-terang, artinya perbuatan atau kegiatan tersebut tidak melanggar hukum dan diketahui oleh pihak ketiga. Jadi secara terang-terangan, tidak ada aspek, tidak ada yang sistem sembunyi-sembunyi, harus secara transparan, terbuka. Artinya tidak ada pelanggaran dalam hukum tersebut. Yang ketiga itu dalam kualitas tertentu, artinya orang yang melakukan kegiatan tersebut mempunyai keahlian di bidang itu seperti bankir, kurator. Dan yang keempat, kegiatan tersebut tujuannya mencari untung. Diharapkan keuntungan itu tidak hanya bagi pemilik saja, tetapi juga menguntungkan bagi masyarakat sekitarnya. Bagian yang B ini pengaturan hukum di perusahaan. Jadi dilihat dari objek pengaturannya, maka hukum perusahaan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUHP Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, KUHP Dagang, KUHD Dagang, dan juga peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, dapat kita ketahui hukum perusahaan dapat dikatakan merupakan penghususan dari beberapa bab di dalamnya KUHP Perdata dan KUHD Dagang, ditambah dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perusahaan tersebut. Jadi dapat dipahami bahwasanya istilah perusahaan lebih luas artinya daripada istilah perbuatan dagang. Maka segala sesuatu yang dapat menghasilkan keuntungan secara material dapat dimaksudkan dengan perusahaan besar kecilnya atau bentuk perusahaan tidak menjadi soal. Dalam demikian, dasar hukum perusahaan adalah setiap pihak yang menciptakan kaidah atau ketentuan hukum perusahaan, pihak-pihak tersebut dapat berupa badan legislatif yang menciptakan undang-undang,
pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, yang menciptakan kontrak, hakim yang memutuskan perkara, yang menciptakan yurisprudensi, masyarakat pengusaha yang menciptakan kebiasaan mengenai perusahaan. Dengan demikian, hukum perusahaan itu terdiri dari kaidah atau ketentuan yang tersebut dalam perundang-undangan, kontrak, yurisprudensi, dan kebiasaan mengenai perusahaan tersebut. Mungkin itu saja dari saya pribadi menyampaikan materi ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Saudara Iksan Saputra. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, Saudara Triki Ageng Riyadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin C, yaitu jenis perusahaan yang ada di Indonesia. Jenis perusahaan dapat dikategorikan sesuai bentuk hukum dan industri yang dijalankan. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi industri usaha yang terdaftar di pemerintah, maka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Setiap badan usaha memiliki pengertian berbeda juga. Badan usaha ini berdiri sesuai dengan jenis dari usaha masing-masing. Berikut adalah jenis perusahaan berdasarkan bentuk badan usahanya. Pertama, perseorangan. Adalah perseorangan melakukan semua kegiatan usahanya sendiri, atau dengan kata lain, mengurus semua urusan keuangan, produksi, pemasaran, dan kegiatan usaha lainnya sendiri. Itu saja otomatis tanggung jawab dibebankan seluruhnya pada pemilik daripada usaha tersebut. Selanjutnya yaitu CP atau Persekutuan Komanditer. CP biasanya terdiri dari minimal 2 orang, di mana yang menjadi sekutu atau komanditer atau sekutu pasif. Sekutu aktif adalah pihak yang mengurus seluruh kepentingan atau manajemen usaha CP, sedangkan sekutu pasif adalah pihak yang hanya menanamkan modal saja. Selanjutnya yang biasa kita sebut sebagai PT atau perseroan terbatas adalah badan usaha yang merupakan badan hukum. Artinya PT dapat memiliki harta dan kewajiban atau hutang sendiri. Untuk mendirikan sebuah PT minimal 2 orang dan diwajibkan memiliki akta notaris sebelum mendaftar dan mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. PT juga memiliki struktur organisasi yang jelas, yaitu direksi, komisaris. PT memiliki 3 jenis modal, yaitu modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Selanjutnya adalah koperasi. Koperasi adalah usaha bersama yang merupakan persekutuan orang dan bersifat demokratis. Koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Untuk itu, menjadi anggota sebuah koperasi dapat memberikan banyak keuntungan. Salah satunya adalah untuk menambahkan penghasilan. Selanjutnya adalah firma. Perusahaan ini didirikan dengan patungan modal beberapa orang. Masing-masing anggota dan firma tersebut memiliki tanggung jawab yang sama dalam pengelolaan perusahaan. Keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab bersama. Firma dapat didirikan secara resmi atau di bawah tangan dengan hanya mengandalkan kesepakatan antara anggota firma. Selanjutnya adalah persero. Perusahaan ini hampir sama dengan PT, namun sebagian sahamnya dikuasai oleh negara. Status pegawainya adalah pegawai swasta dan tidak memperoleh fasilitas dari negara. Umumnya Indonesia, persero merupakan perubahan status dari perum atau perjan. Perubahan status pada usaha negara menjadi persero mengakibatkan fokus pada perolehan laba lebih tinggi. Selanjutnya adalah jenis-jenis perusahaan di Indonesia berdasarkan kegiatannya. Pertama adalah perusahaan ekstraktif. Adalah jenis perusahaan yang kegiatannya langsung mengambil serta memanfaatkan hasil kekayaan alam seperti pertambangan, penangkapan ikan di laut bebas, penebangan kayu legal, pengambilan rumput laut, dan lain sebagainya. Ciri perusahaan ekstraktif adalah mengambil secara langsung benda sejak awal tersedia di alam, menjadikan hasil pengumpulan benda atau barang tersebut untuk dijual atau dimanfaatkan lebih lanjut. Kedua, perusahaan industri atau manufaktur. Perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan
baku menjadi barang setengah jadi atau jadi sehingga dapat dijual kepada konsumen. Ciri-cirinya adalah kegiatannya memproses barang mentah menjadi produk setengah jadi atau siap pakai. Pendapatannya berasal dari penjualan produk yang dihasilkan. Selanjutnya adalah perusahaan agraris. Dan perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam seperti perusahaan agroindustri, perkebunan, perusahaan perikanan darat, dan peternakan. Ciri dari perusahaan tersebut adalah mengelola sumber daya alam, mengambil hasil dari pengolahan tersebut untuk dijual kepada konsumen, membudidayakan sumber daya alam yang ada. Selanjutnya adalah perusahaan jasa. Perusahaan yang menjual atau memberi jasa kepada pelanggan atau masyarakat seperti bank, asuransi, transportasi, kantor angkutan, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah perusahaan dagang. Adalah jenis perusahaan yang umumnya adalah membeli suatu barang dan kemudian jual kembali kepada para pelanggan. Ciri perusahaan dagang adalah pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. Biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual. Tidak mengubah barang, hanya menjual kembali barang tersebut. Menjual barang dengan harga lebih tinggi dari harga aslinya sehingga bisa mendapatkan keuntungan. Kelima, jenis perusahaan di atas memiliki kegiatan, peluang, serta risiko yang berbeda. Baiklah, mungkin sekian dari kelompok kami. Saya sebagai pemateri kedua mewakili rekan saya pamit untuk undur diri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.